Majusi berbincang-bincang dengan orang Qadari. Orang Qadari ini apa? Orang Qadari ini pengikut daripada paham Qadariyah. Ya. Orang pengikut paham daripada Qadariyah ini yaitu orang yang mempunyai keyakinan bahwa segala perbuatan manusia adalah ciptaan manusia sendiri, bukan ciptaan Allah. Nah, kaum Qadariyah ini termasuk juga daripada kaum yang ingkar kepada Allah. Karena mereka mengaku-ngaku orang Islam. Namun pada hakikatnya mereka adalah orang-orang kafir. Jadi casingnya Islam. Ya, tapi sebenarnya kafir. Kayak zaman saiki. Kemudian Qadariyah, zaman saiki ortodok. Paham ya? Ortodok. Kalau nggak ortodok, Bahai. Ortodok, Bahai. Terus ana maning ya. Kristen ortodok, Islam ortodok. Paham Islam ortodok ya? Nah, Islam ortodok sih kayak apa? Kayak yang memperbolehkan perkawinan beda keyakinan atau beda agama. Orang Islam menikah dengan orang Kristen. Lanange Islam, wadone Kristen. Lanange Kristen, wadone Islam. Qadari. Orang Majusi dipanggil oleh orang Qadari. Atau orang Qadari, wong Majusi, masuklah kalian ke dalam Islam. Wong Majusi, masuklah kalian ke dalam Islam. Majusi ini juga termasuk daripada kumpulan orang-orang yang mempunyai keyakinan daripada Tuhan atau dewa mereka adalah api, yang disebut para penyembah api. Nah, kemudian orang Majusi ini sebetulnya tahu, sebetulnya Tuhan orang Islam adalah Allah. Maka ketika orang Majusi diajak oleh orang Qadari untuk masuk ke dalam Islam, orang Majusi jawab, loh, Allah tidak berkehendak untuk kami masuk ke dalam Islam. Jadi wong Qadari, orang kaya gue tidak begitu. Sesungguhnya Allah berkehendak supaya engkau ini masuk Islam. Tapi engkau sendiri tetap berkehendak dalam kekufuranmu. Paham ya? Maka orang Majusi berkata, ya kalau begitu berarti kehendakku mengalahkan kehendak daripada Tuhanmu. Karena buktinya sampai saat ini aku tidak berkehendak keluar dari agamaku. Kemudian orang-orang Qadari ini
diam 1000 bahasa. Ya, wong Qadari orang bisa menundukkan orang Majusi. Karena kesesatannya sendiri yang pertama dilakukan oleh orang Qadari. Bahwa segala perbuatan manusia adalah ciptaan manusia itu sendiri. Kemudian kesesatannya karena tidak bisa membedakan kehendak Allah dengan perintah Allah. Ya. Jadi perbincangan antara orang Majusi dengan orang Qadari sebetulnya mengajak ke dalam diri kita ini untuk lebih mengetahui siapa kita dan untuk apa kita diciptakan. Ya. Kalau kita mau masuk ke dalam Majusi, kita tahu kita punya Tuhan Allah. Karena kita beragama Islam. Tapi walaupun kita tahu kita punya Tuhan Allah, kita beragama Islam, akan tetapi kadang kita masih punya pikiran, kalau saya tidak berbuat, ya mungkin tidak akan terjadi daripada segala sesuatu. Padahal duduknya kita di sini karena Allah. Hadirnya kita di sini karena Allah. Jasadnya kita sampai di sini karena Allah. Segala sesuatu yang terjadi antara kita juga karena Allah. Saya berbicara seperti ini juga karena Allah, bukan kehendak saya sendiri. Saya berbicara seperti ini kehendak Allah. Akan tetapi di sini ada amar perintah dari Allah untuk mengajak kembali di dalam jalan Allah. Paham? Nah, antara Majusi dengan Qadari yang sering terjadi di antara kita para hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuknya daripada bulan ini. Sebentar lagi kita akan kedatangan daripada bulan kita sendiri. Bulannya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun di antara kita, ya, sesuai dengan apa yang ada di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salah ila salah, bisa menjaga daripada sholatnya kemudian menuju sholat lagi. Antara sholat zuhur dengan sholat isya. Maksudnya begini, ente laksanakan duhur, baiknya berjamaah, dan juga ketika masuk waktu asar, ente laksanakan juga sholat asar. Ini as-salah ila salah. Maka diberikan faidah oleh Allah Subhanahu wa taala, ente mendapatkan ampunan dosa. Diampuni dosa-dosane. Tapi dosa sing ora disengaja. Dosa sing cilik-cilik diampura. Tapi dosa sing gede-gede, nah, beda maning urusannya mengko. Kemudian yang kedua, as-shaum ila shaum. Ente puasa sunnah atau puasa Ramadan. Dari puasa sunnah menuju puasa sunnah lagi. Atau puasa Ramadan menuju puasa Ramadan. Kemudian Ramadan ila Ramadan.
Siapa orang yang menjaga daripada dirinya untuk melaksanakan segala perintah Allah, ya, kemudian menunaikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian dia melaksanakan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu, dia tidak mengerjakan nih larangan-larangan Allah. Yang dimurkai oleh Allah, dia tinggalkan. Maka dari Ramadan menuju Ramadan tahun depan, paling ana waras sehat panjang umur. 80 tahun ente dosanya diampuni oleh Allah. 80 tahun ente diampuni dosanya oleh Allah. Nyonggorokon kabeh iki. Sing awit Ramadan lalu ketemu Ramadan saiki, alhamdulillah. Oli percikan daripada apa? Ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tinggal beberapa waktu lagi. Ya. Tinggal beberapa waktu lagi kita akan kedatangan bulan Ramadan. Maka persiapkan dengan sebaik mungkin. Jangan justru yang dipersiapkannya itu seperti orang Qadari. Tapi kita punya Majusi. Ya. Jangan justru yang dipersiapkan orang Qadari, tapi kita punya Majusi. Maksudnya sing dipersiapna Qadari, ya wong arane panggo ngadepi Ramadan ya butuh. Wong arane panggo Ramadan ya butuh. Ndak, yang dibutuhkan di Ramadan itu bukan hartanya kita, jabatannya kita, kekuasaannya kita, dunianya kita, bukan. Tapi yang dibutuhkan di sini adalah ibadahnya kita. Karena Ramadan syahrul ibadah, syahrul Quran, syahrul syaum, syahrul mubarak. Karena Ramadan adalah bulan untuk kita beribadah. Karena Ramadan adalah bulan untuk kita berpuasa. Ya. Karena Ramadan adalah bulan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi yang kita persiapkan kira-kira dunia, harta, jabatan, kekuasaan butuh belenggo kowe kabeh. Tidak ada yang dibutuhkan. Tidak ada yang dibutuhkan. Apa maning kesel-kesel, ya Allah, wis kesel-kesel. Jebule numpang lewat tok Twitter. Jebule numpang lewat tok dunia nih. Banyak yang seperti itu. Kesel-kesel bangun omah. Wis rampung omah itu di tempat itu telung dina mati. Ya. Nah, kesel-kesel golek duit. Lagi pandine mati jebule BRI marani. Ya. Kesel-kesel golek jabatan kekuasaan. Dahu. KPK marani. Ya, mumet dah. Eman. Tapi yang dibutuhkan di sini adalah ibadah. Yang dibutuhkan di sini adalah kedekatan diri kita dengan Nabi Muhammad. Kedekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dekat dengan Nabi, kalau sudah dekat dengan Allah, maka segala sesuatu apapun yang ente butuhkan bakal mendekat. Ente bakal diundang. Ente bakal dikejar. Jangan seperti orang Majusi, jangan seperti orang Qadari. Jangan. Kita yakin kita punya Allah.
Tawakkaltu 'ala Allah, pasrah sama Allah. Jangan kalau sudah pasrah sama Allah, terus punya keyakinan lagi, kalau saya enggak, jangan. Motor yang menciptakan manusia. Kira-kira motor BBM-nya apa? Bensin, Pertamax, Pertalite, ya. Ngene. Ora. Ya. Bensin, Pertamax, Pertalite. Ya. Ada salah satu orang yang mempunyai karomah luar biasa. Dia mempunyai karomah yang luar biasa ini apa? Kehabisan bensin, diisi nganggo banyu, di starter jalan. Orang kowe motor, orang kowe mobil. Kira-kira siapa simpan gerak? Orang ki hasil campur tangan manusia. Betul, hasil campur tangan motor yang menciptakan, yang membuat idenya dari siapa? Allah. Idenya dari Allah. Jadi memang betul. Tapi nggak seperti itu. Lah terus bisa nyampe di jalan nganggone banyu siapa? Kalau bukan Allah yang berkehendak. Nyongkorokon kehendak, yakin. Tapi sing duweni keyakinan sing liyane. Kan di model-model, di waca-waca model kayak apa? Nah ya, Allah tidak berkehendak, gak bakalan bisa jalan itu motor. Walaupun nganggo bensin sekalipun. Jadi para hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo sekarang kita tanyakan dalam diri kita masing-masing. Pengen dunia, pengen jabatan, pengen kekuasaan, pengen hidup enak, pengen hidup nikmat. Apa yang sudah diberikan untuk yang maha pemberi hidup? Apa kira-kira? Ayo, kiranya apa kita? Lah, yang wis mumet bebelurut duit saya yakin temen. Lah aku ngapain kon mumet? Sing dimumeti loro duit, ya salah. Makanya para hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan. Sudah kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu, dekatkan diri kepada Nabi Muhammad, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti diberi kemuliaan oleh Allah. Itu sudah pasti. Jaminan mutlak harga mati. Pasti itu.